Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu meridhoi, selalu memberikan ampunannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua rezeki yang berlimpah ruah, yang datang dari arah mana saja yang tidak kita ketahui. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk apa? Untuk mengamalkan agama secara sempurna seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita perlindungannya dan maghfirahnya. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini saya akan membacakan suatu hadis yang berkaitan dengan sholat sunnah. Dengan sholat sunnah yang sesuai hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Yang sudah saya sering katakan bahwasanya sholat sunnah itu adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita laksanakan. Kenapa? Karena sholat fardu kita tidak akan sempurna kecuali dengan sholat sunnah. Maksudnya sholat sunnah itu akan menambal kekurangan-kekurangan daripada sholat fardu tersendiri. Ikhwani fillah, yang paling penting di dalam amalan itu, mungkin di dalam sholat sunnah, mengamalkan sholat sunnah adalah apa? Adalah keistiqomahan, adalah komitmen terus-menerus kita mengerjakannya. Agar apa? Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita, memberikan apa? Memberikan anugerah, memberikan pahala yang sangat besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menyayangi kita. Maka ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla duha rak'ataini lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa yang sholat duha sebanyak 2 rakaat saja, lam yuktab minal ghafilin, maka tidak akan dituliskan sebagai orang yang lalai. Ya. Jadi kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka kita tidak akan ditulis juga dari sebagian orang-orang yang lalai. Nah, berarti kalau kita tidak melaksanakan sholat duha sama sekali, maka ya, kita sudah termasuk orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai, yang sibuk akan duniawinya, yang sibuk memikirkan duniawi, tanpa sibuk berzikir, tanpa sibuk melaksanakan ibadah sholat duha. Maka hadirin yang Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin kita belum bisa mengamalkan sholat duha 2 rakaat. Akan tetapi insya Allah subhanahu wa ta'ala akan menguatkan hati kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah untuk melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat saja. Kalau tidak mampu 4 rakaat, kalau tidak mampu 8 rakaat, kalau tidak mampu 12 rakaat, maka kita sempitkan, maka kita sempatkan sholat duha 2 rakaat saja ya. 2 rakaat saja. Dan waktu sholat duha itu ya, sebelum masuk duhur itu masih bisa kita melaksanakan sholat duha. Ya. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Kemudian waman sholla arba'an, dan barang siapa sholat duha 4 rakaat, kutiba minal abidin, ya, maka seseorang tersebut akan dituliskan, dicatat sebagai ahli ibadah. Ya. 4 rakaat saja Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatatkan kita semua sebagai ahli ibadah. Masya Allah, padahal ibadah kita belum seberapa, ibadah kita tidak ada apa-apanya dibanding ibadah-ibadah para wali, para ulama dan sebagainya.
Akan tetapi kita harus yakin, kita harus kuat, kita harus bersungguh-sungguh bahwa kita itu bisa melaksanakannya. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat saja. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat kita sebagai orang-orang yang ahli ibadah. Wa man shalla sitan kufiya dzalikal yaum. Nah, ini biasanya yang kita cari ya. Dalam hal-hal permintaan, dalam hal-hal kebutuhan, inilah yang kita cari. Barang siapa yang sholat duha 6 rakaat, maka hari itu dia akan dicukupkan. Ya. Tapi dengan syarat ikhlas, kita sholat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti ketika kita belum dicukupi, hari itu belum dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tenang saja. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menundanya. Akan menunda. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencukupi, akan tetapi mungkin di hari yang lain, di hari esok atau hari-hari atau kapan saja Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan nusrah, pertolongannya kepada kita semua. Ketika kita punya hajat, kita terhimpit dengan apa? Dengan hajat yang luar biasa, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala di situ akan menolong kita semua. Wa man sholat samanian, dan barang siapa yang sholat samanian 8 rakaat, sholat duha 8 rakaat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat kita semua sebagai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi orang yang taat itu Masya Allah banyak rintangan, banyak ujian. Menjadi orang yang taat itu bukan semudah itu. Ya, bukan semudah itu. Menjadi orang yang taat itu perlu pengorbanan, perlu perjuangan, perlu keyakinan dari hati kita yang paling dalam. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita, memberikan apa? Memberikan keutamaan pada kita, bahwasanya ketika kita melaksanakan sholat duha sebanyak berapa? Sebanyak 8 rakaat, maka kita semua akan dicatat sebagai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua termasuk apa? Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sholat sintai asara banallahu lahu baitan fil jannah, dan barang siapa yang sholat duha 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangunkan baginya sebuah rumah di mana fil jannah, sebuah ruangan atau mungkin bisa dikatakan kamar di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala, hati tetap tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati tetap ridho, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita beramal semata-mata mengharap duniawi, akan tetapi kita beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ikhlas, ya, beramal ikhlas, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ridho, apa saja yang kita minta akan dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min yaumin wa lailatin illa lillahi mannun yamunnu bihi ala ibadihi wa sadaqatun. Wa ma min yaum, tidaklah satu hari dan satu malam, illa lillahi manun, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala ya akan menganugerahkan kepada kita semua, akan memberikan anugerah kepada kita semua, kepada hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan memberikan sesuatu sedekah. Jadi tidaklah satu hari satu malam itu kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma manallahu ala hadin min ibadihi afdalu min ayyulhimahu dzikrahu. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan salah seorang hambanya, yaitu suatu nikmat yang lebih utama daripada ilham untuk mengingatnya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada satu orang hamba, ya, satu orang hamba yang lebih utama daripada ilham untuk mengingatnya. Yakni kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus-menerus untuk bisa terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai hari akhir, maksudnya sampai hari di mana ruh kita keluar dari nyawa kita, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW tadi. Semoga kita semua bisa mengamalkannya, ya, mengamalkannya. Mungkin kalau kita tidak bisa sempurna dari yang sedikit saja, dari yang 2 rakaat, ketika sudah mampu kemudian beralih kepada yang 4 rakaat, begitu juga seterusnya. Jangan memaksakan diri dalam ibadah, tapi berawal dari yang kecil dulu, kemudian yang besar. Supaya apa? Supaya kita terbiasa di dalam ibadah. Kemudian ketika ibadah kita semakin meningkat, maka kita semua tidak akan ada rasa bosan atau capek dan sebagainya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mengamalkan apa yang telah dibacakan tadi dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.